Assalamualaikum guys, halo YouTube yang it's gonna be great, welcome back to my channel. Kali ini kita akan melanjutkan mashup video yang ke-28. Dan siapakah santri yang akan kita mashup kali ini? Just let's see. Saya akan mencoba. Setelah channel kita beberapa hari yang lalu sempat libur karena suatu hal, yang sebelumnya mashup terakhir itu masih santri yang berasal dari Pulau Jawa, sekarang kita loncat ke Sumatera guys. Dia adalah santri yang seringkali tampil di beberapa video saya mengenai pondok pesantren MTA dari awal hingga akhir. Dan siapakah dia? Dia adalah Muhammad Raffi Kozin. Saya biasanya memanggilnya Raffi Kozin. Dia adalah santri yang berasal dari Riau, satu rombongan dengan Abdul Malik, Bowo, Torik, Fai, seperti itu. Oke, mari kita mulai cerita sejak pertama kali saya bertemu dengan Raffi Kozin. Sejak pertama kalinya saya datang ke pondok pesantren MTA, waktu pertama kali karena sebuah amanah, Raffi Kozin adalah termasuk santri yang pertama saya temui. Otomatis dia termasuk juga santri yang awal-awal saya wawancarai. Dia adalah santri yang easy going menurut saya. Terlihat ketika momen pertama ketika kita belum saling kenal, namun Raffi Kozin ini sangat mudah untuk dimintai sebuah wawancara. Meskipun awalnya kita agak kesulitan, namun semuanya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dia adalah santri yang pendiam dan termasuk santri yang kalem menurut saya. Saya sering sekali menemui Raffi Kozin ini. Dia tidak terlalu banyak bicara, tidak terlalu banyak bercanda, tapi di balik diamnya ini saya perhatikan dia adalah santri yang perasa guys. Atau bahasanya itu the feel santri. Dia itu menurut saya perasa banget. Saya sering menemui Raffi Kozin ketika melewati suatu momen-momen tertentu. Ternyata Raffi Kozin ini benar-benar melakukan suatu hal itu dengan perasaan. Jadi dia itu adalah santri yang merasakan banyak hal. Apa yang teman-temannya rasa pasti dia juga ikut merasakan. Ketika dia dihadapkan dengan suatu hal tertentu, pasti dia juga merasakan. Dan dia juga santri yang peka terhadap suatu hal. Seringkali saya temui Raffi Kozin ini melakukan suatu hal tanpa harus dimintai tolong terlebih dahulu. Ya entah itu dari saya pribadi maupun dari teman-teman. Meskipun Raffi Kozin adalah santri yang easy going, ternyata saya pun belum pernah rasanya membuat film pendek, film short inspirational movie bersama Raffi Kozin. Karena Raffi Kozin adalah santri yang benar-benar perasa, jadi sepertinya sangat bagus apabila suatu saat nanti dipertemukan lagi kita membuat film dengan tokoh utama si Raffi Kozin, biar audiens juga merasakan momen dari film tersebut. Karena kita ada santri yang bakat di perasaan guys. Raffi Kozin juga santri yang sering saya temui duduk sambil belajar atau bercerita dengan teman-temannya. Di pondok pesantren MTA saya lebih sering menemui Raffi Kozin ini dia sedang makan dan dia sedang mencuci. Entah kenapa timingnya itu tepat sekali. Seringnya ketika saya datang, Raffi Kozin pasti sedang mencuci atau sedang makan. Jadi karena momen-momen tersebut yang sering saya temui, saya pun belum cukup mengetahui kegiatan dan olahraga favorit Raffi Kozin di pondok pesantren MTA. Untuk respon orang tua atau wali santri dari Raffi Kozin ini, saya rasa saya pernah menemui beberapa komen di YouTube saya dan beberapa sosial media saya. Dia termasuk santri yang jarang ditengok menurut apa yang saya ketahui. Karena saya ketahui santri-santri yang berasal dari Riau kebanyakan datang dan kembalinya itu dengan rombongan guys. Oleh karena itu saya pun belum pernah menemui orang tua maupun wali santri dari Raffi Kozin. Dan karena hal-hal tersebut, kemarin waktu perpulangan untuk pertama kalinya dia termasuk santri yang tetap tinggal di pondok pesantren MTA. Jadi waktu itu kita sempat bertemu di malam pergantian tahun. Dan momen yang paling saya ingat itu ketika beberapa santri ada yang tidak pulang, kita sempat membuat video di gedung Abu Bakar bermain air. Dan momen itu terasa menghibur banget guys. Saya pun tak bosan-bosan menontonnya secara ulang. Kata-kata untuk Raffi Kozin, yang pertama dia itu adalah santri yang kalem, pendiam. Tapi dia adalah santri yang easy going, mudah diajak untuk kerjasama,
Dan yang paling terlihat pada dirinya ialah The Feel Santri. Dia adalah santri yang benar-benar perasa, guys. Pesan-pesan untuk Rafiqozzin, meskipun jauh dari orang tua, ya hampir semua santri demikian. Jangan lupa jadwal teleponnya dengan keluarga dan orang tua. Pasti semuanya sudah menanti-nanti karena rindu. Terus semangat belajar dan gapai cita-citamu. Buat prestasi yang baik hingga terdengar sampai ke Riau. Terima kasih telah menemani saya membuat banyak cerita bersama di Pondok Pesantren MTA. Dan terima kasih juga tidak pernah lari, kamu telah membantu saya menyelesaikan tugas wawancara. Saya rasa cukup. I hope see you soon on the next mashup video. Dan siapakah santri yang akan kita mashup berikutnya? Just stay tune on my channel and don't go anywhere. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di acara libur itu kamu juga pulang ke Riau. Kamu kira-kira udah berapa lama tidak melihat rumah? Lama? Udah lama. Rafiqozzin sama siapa? Kamu kok lari terus? Siapa itu namanya? Amar. Kamu kok sampai basah? Oh, tadi hujanan. Sekarang jangan hujan-hujan dong. Cari tempat yang lain aja. Nah, di situ misalnya. Ramadan nanti rencananya pulang ke mana? Ke rumah. Kalau ke rumah pernah nafar sebelumnya nggak? Lupa. Tahu nggak nafar itu apa? Belum. Oh, berarti memang belum. Karena masih SD ya. Kalau Sukmali dulunya udah pernah nafar sebelum di pondok. Nggak tahu juga. Nah, ternyata masih banyak santri yang belum tahu. Oke, ya seperti inilah videonya. Coba kita cari santri-santri yang lain. Oke. Ya, saya dari Karanganyar Kota sebenarnya hanya mampir sholat isya, namun ternyata sampai sekarang belum berani pulang karena masih pengen aja di sini, masih betah. Andika. Rafiqozzin, Andika dan Rifai udah rapi semua ini. Maaf jauh juga. Ya, bagaimana pendapat kalian tentang ini jas hujannya buat entong, Mas? Kreatif. Oke, kreatifnya berlebihan. Coba kalau Thomas pakai kayak gitu lari-lari di malam hari. Beneran malah dia beneran praktek kok. Tuh. Kreatif. Sangat kreatif. Bilang dong, pasti orang tua kamu nonton. Kalau panggil mama atau bapaknya gimana? Panggilannya mama jenguk dong gitu. Dari mana sih? Sumatera. Dari Sumatera. Bilang nggak apa-apa? Coba bilang. Mama, semoga sehat selalu. Terus? Semoga hari libur kesini. Sore ada jadwal olahraga. Terus?
itu sholat maghrib, mandi, habis udah siap olahraga, mandi langsung sholat, persiapan untuk sholat maghrib. Habis itu sholat maghrib, habis sholat maghrib itu makan malam. Habis udah mulai waktu isya, persiapan sholat isya. Habis sholat isya itu ada kegiatan hafal Al-Quran. Mengingat karena masih pandemi, ternyata Pondok Pesantren MTA sedang melakukan karantina dan pembatasan skala besar bagi seluruh keluarga besar Pondok Pesantren MTA. Sejak saat itu saya lost kontak dengan semua santri. Dan tidak perlu ditanya lagi, jelas saya sangat merindukannya. Jangan salahkan ketika sosial media saya dipenuhi dengan kata-kata rindu tentang santri. Karena dengan menuliskannya, hati saya terasa lebih nyaman. Sehingga wali santri yang telah memberikan sebuah request mengetahui apa yang terjadi sebenarnya. Karena saya hanya takut mengecewakan. Kenapa saya begitu merindukannya? Jelas karena mereka itu baik dari proses pendidikan di Pondok Pesantren MTA. Mereka pun juga mengajarkan saya banyak hal. Sehingga saya ketika terjun di dunia kemajelisan dan TPA, saya pun tak sedikit juga menerapkan apa yang mereka ajarkan kepada saya. Memang kalau dilihat dari usia saya lebih tua, tapi tidak ada salahnya saya belajar dengan mereka semua. Dan bagi saya itu sebuah anugerah yang patut dipertahankan. Meskipun akhir-akhir ini saya sempat jatuh sakit dan tak sedikit yang mengkhawatirkannya, tenang, saya tidak corona. Jadi mungkin saya hanya terlalu lelah dan terlalu rindu. Jujur. Saya merindukan semuanya yang berhubungan dengan Pondok Pesantren MTA, dari ustadz-ustadznya, santri, tukang kebun, satpam, dan semuanya. Oleh karena itu, untuk sedikit mengurangi rasa rindu saya kepada kampung damai, saya mencoba melanjutkan mashup video. Dan semoga ini bermanfaat buat semuanya. Dan semoga ini juga bermanfaat untuk semuanya yang sedang dilanda rindu dengan kampung damai. Saya rasa cukup. Sekian, bila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan dari saya mohon maaf setulus-tulusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.